This song was created using the N-Track Studio app. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para pendengar Poker Podcast Keren Mandua Tasikmalaya. Kali ini saya sebagai host Arni Juniarti Jahra. Dan untuk episode kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yaitu A. Arif atau Dewan Kehormatan dari Broadcasting and Journalistic Mandua Tasikmalaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, A. Selamat siang, teman-teman. Boleh perkenalan? Boleh. Oke, nama saya Muhammad Arif Rahman Hakim, alumni MAN Cipasung. Dewan Kehormatan juga di Brownies, angkatan 13. Saya tinggal di Cipasung. Dan, apa lagi nih perkenalannya? Sekarang AA misalnya tuh kerja atau apa gitu? Oh, sekarang alhamdulillah punya usaha sendiri di wedding dokumentasi atau bergerak di jasa dokumentasi. Oh. Yang namanya perusahaan sendiri namanya amo.id. Alhamdulillah. Udah. Buat pengen tahu tanggapan AA buat program Brownies kali ini atau yang sekarang nih poker. Program. Iya. Hah? Pengen tahu tanggapan AA tentang poker ini gimana menurut AA? Menurut AA bagus. Kebetulan ini hal yang baru ya di Brownies. Udah berjalan berapa kali ini? Udah 2 kali ya berarti ya. Sekarang episode yang ketiga mungkin. Iya, sekarang episode ketiga. Ya, alhamdulillah karena sebenarnya ini yang dulu cita-citakan gitu. Aktif di broadcastingnya, aktif juga di jurnalistiknya. Kalau di poker, kalau program poker ini kayaknya udah mencakup dua itu, broadcastnya kita dapat, terus jurnalistiknya kita dapat. Kalau bisa ya pertahankan program seperti ini untuk ngasah teman-teman buat berbicara langsung dengan narasumber, mengasah juga tentang dunia tidak ketinggalan juga tentang dunia digital, yaitu di YouTube sendiri aktif lagi. Ya itu lebih bagus sih, bagus sekali malah menurut harus dikembangkan lagi. Kalau bisa langsung live, kita tambahan buat kedepannya mah, terus visualnya mulai ditampilkan. Oh ya, terus kan AA sebagai alumni DK gitu, sebagai DK Brownies, pengen tahu gitu kan, biasanya AA nyampein sejarah Brownies tuh cuman ke anak-anak Brownies doang ya. Kan kali ini kita lebih ke semuanya gitu. Pengen tahu dong sejarahnya gimana gitu. Oke. Sebelum ke DK dulu ya, kita ya mungkin saya tahu sebagian sejarah dari Brownies, sebenarnya nggak tahu seutuhnya tapi tahu sebagiannya lah. Ya. Jadi dulu awal mula tahun 2012-an 2011-an masuk ke MAN Cipasung, MAN 2 kalau sekarang, kalau dulu MAN Cipasung, sekarang Madrasah Negeri 2 Tasikmalaya. Itu kebetulan suka sama dunia broadcasting atau perfilman. Nah, kebetulan ketika masuk ada nih namanya KIR dan jurnalistik kalau nggak salah dulu itu. Masuklah ke KIR dan jurnalistik dulu. Pembinanya waktu yang pertama itu Bapak Topan. Bapak Topan tuh ngajar juga di SMK 2 Broadcasting Tasikmalaya.
Nggak lama sih, cuma 5 pertemuan kalau nggak salah. Saya berjumpa dan berbincang dengan Bapak Topan itu. Nah, terus kalau mengenai sejarahnya, saya lihat di waktu saya masuk tuh cuma ada 10 orang kelas 1 itu juga. Kelas 2 itu. Kelas 2 nggak ada kelas 1-nya. Kelas 1-nya A, kelas 2-nya tuh cuma ada 10, nggak ada kelas 3. Cuma ada kelas 2-nya, yaitu ada 10 orang. Bayu dulu ketuanya kalau nggak salah, terus Teh Baya dan yang lainnya ada 10 orang kalau nggak salah. Nah, masuklah di situ sampai 4 pertemuan dan saya juga mencari nih ini tuh organisasi apa sebenarnya. Waktu pertemuan pertama itu emang pertemuan tentang dunia broadcast, cara pengambilan gambar dan yang lain-lainnya. Judulnya cuma akhir dan jurnalistik kalau nggak salah, belum broadcasting gitu. Nah, terus tiba-tiba ketika itu ngobrol sama ketua yang baru mengusulkan beberapa program, yaitu waktu itu ada band kalau nggak salah di dunia musiknya, terus jurnalistiknya juga kita ikutan ke radar dan yang lain-lain. Awal 2012 itu awal yang sangat menyedihkan karena broadcasting tuh hampir nggak punya pembina selama 3 bulan kalau nggak salah. Kegiatan kita nggak tahu gimana, nggak jelas pokoknya. Ya udah, mulai ambil alih beberapa program di broadcast supaya aktif di sekolah kayak gimana dengan anak-anak yang baru. Dan ketika pas pelantikan di broadcasting itu cuma yang dilantiknya 2 orang. Kalau dulu kan ikutan ekskul tuh pasti ada pelantikannya ya, di mana semua dibarengin sama Paskibra, PMR, terus pas semua organisasi aja yang di Mancipasung ikutlah pelantikan. Ternyata pas yang ikut pelantikan cuma berdua gitu. Dari 10 rekan AA yang masuk ke Brownies tuh yang ikutan pelantikan di Browniesnya tuh cuma bertiga kalau nggak salah, nggak tahu berdua bertiga kalau nggak salah. Bingung lah, kok saat itu udah diganti nih, ketuanya udah nggak Bayu lagi, diganti sama Teh Baya, sama juga kelas Teh Baya kelas 3 langsung ganti ketua sama Teh Baya, yang kelas 2-nya sama Bayu, kelas 3-nya Teh Baya. Nah, pas kelas 3 kan otomatis naik ke kelas 2, dilantik tuh sebagai perwakilan organisasi, kalau nggak salah udah Brownies dan broadcasting dan jurnalistik, belum ada singkatannya Brownies. Bikinlah nama broadcasting dan jurnalistik, disatuin di pelantikan itu namanya Brownies. Ada bajunya udah bikin, pembinanya pun baru waktu itu. Pembinanya baru sama Bapak Edo kalau nggak salah tuh Bapak Edo. Nah, pas pelantikan saya bingung. Ini kok Brownies cuma bertiga ini pelantikannya, terus mau pelantikan apa? Kalau yang lain tuh ada jerit malam, pokoknya rame banget organisasi lain. Malah kita tuh bukan dilantik, tapi kita bertiga tuh nggak dilantik, malahan membantu panitia pelantikan, membantu kelas 3 untuk ngedokumentasiin acara pelantikan itu sendiri gitu. Jadi sedih banget lah kalau disebutin sejarahnya tuh. Jadi kita cuma punya ruang redaksi yang kumuh, kecil, terus nggak ada teman, cuma bertiga, nggak ada pelantikan. Terus Teh Baya kebetulan dia ketua panitia pelantikan, terus OSIS juga, Segbit 6 kalau nggak salah. Yang lantik kita juga nggak dilantik, jadi kita cuma ngedokumentasiin acara pelantikan itu sendiri. Pas besok paginya pun orang lain tuh pada dilantik di diklat gitu, di depan dimandiin, di ini. Kita malah ngedokumentasiin acara itu sendiri. Bingung banget saat itu. Akhirnya saya bertiga terus berusaha untuk terus di Brownies, bikin inovasi baru sama Teh Baya ketua saat itu dan timnya. Bikinlah namanya logo Brownies itu sendiri. Kita bikin logo Brownies, terus kita juga bikin kegiatan-kegiatan itu sendiri. Sampai dulu latihan kita bingung gitu ketika ada orientasi siswa baru,
pas di brosur tuh nggak ada organisasi kita, kan sedih. Udah mah kita nggak pelantikan, pas ada penerimaan siswa baru nggak ada di brosurnya. Yang ada di brosurnya tuh cuma kalau nggak salah itu bukan ekskul komputer kalau nggak salah. Cuma ekskul komputer, ternyata ekskul komputer tuh brownies itu sendiri, baru tahu kata pembina yang baru. Kan sedih ya, kan kita broadcasting dan jurnalistik gitu, masa ekskul komputer yang ditulisnya. Ya udahlah, waktu itu kita terus saja berkembang. Tempat pun kita nggak punya, kita di belakang. Dulu itu kita lebih ke foto, ke broadcasting, main-main ke radar tanpa ada bantuan dari sekolah juga sih, karena ekskulnya di situ cuma komputer doang. Nah, makanya gimana nih caranya supaya brownies ini punya nama. Cita-cita saya ya, karena saya suka broadcasting dan berniat sekali pengen bisa broadcasting, terutama di dunia film. Terus sama timnya tuh berusaha gimana caranya supaya ini brownies tuh nggak mati gitu. Karena di sekolah itu kita kurang dihargai saat itu. Iya. Ya udahlah, kita coba di luar sekolah waktu itu. Kita coba di luar sekolah, di pelantikan itu alhamdulillah yang ikutan brownies tuh lumayan banyak. Nah, kebetulan pas pelantikan itu, pas penerimaan siswa baru itu, walaupun nggak ada namanya di brosur tuh, nggak ada nama brownies, broadcasting dan jurnalistik, salah satu ekskul di Mancipman 2 Tasikmalaya itu, tapi kita dibolehkan untuk demo di depan siswa baru. Nah, alhamdulillah kita berusaha bikin demo sebaik mungkin. Pertama kita cuma punya kamera handycam sama pocket kalau nggak salah, itu kamera sekolah yang susah dipinjem dulu itu, susah banget. Pokoknya berusaha di situ bikin profil sebaik mungkin dan kita tampilin presentasi di depan siswa-siswa baru Mancipasung yang mau masuk, dan alhamdulillah banyak banget peminatnya. Kita kumpul pertama, nah saya bertiga dan angkatan Teh Baya semakin semangat. Gimana caranya ini brownies harus tetap berdiri, harus punya nama, harus menjadi organisasi yang baik dan lebih baik lagi. Nah, kita bikinlah program Road to School. Kita untuk mendewasakan adik-adik kita untuk supaya bisa lancar lagi public speakingnya. Kita adain program Road to School dulu. Road to School kita jalan-jalan ke sekolah-sekolah SMP untuk berbagi ilmu tentang broadcast dan jurnalistik, sampai banyak banget peminatnya, dan teman-teman saya, kakak kelas saya dan adik-adik senang banget kalau ada acara itu. Itu tanpa modal sekolah loh. Kita berusaha banget untuk bikin brownies hidup. Terus kita rutinin, terus bikin lagi kita program Minggu Sehat. Minggu Sehat itu kita olahraga bareng, meet up, ngobrolin ke depannya brownies supaya lebih dekat lah. Pokoknya intinya waktu itu kita pengen brownies tuh minimal ada dulu lah. Ada terus, penerusnya terus ada. Kita di sana kita bikin itu. Nah, masalahnya kita nggak punya baju tuh dulu. Baju ekstrakurikuler. Gimana nih caranya nih? Kita harus punya seragam dulu. Nah, akhirnya kita bikin seragam dulu. Itu seragam brownies tuh jangan salah, itu banyak artinya, dari jilid 1 sampai yang kalian sekarang pakai. Yang biru. Dan logo brownies pun itu ada maknanya juga dari pertama sampai akhir. Kita jelasin dulu tentang baju. Baju itu dulu warnanya biru merah. Tanda semangat, tanda kita survive, kita bangkit, itu namanya tanda biru merah. Kebetulan juga waktu itu salah satu anggota kita tuh anaknya banyak anak guru MAN 2 Tasikmalaya yang ikut broadcast. Ya salah satunya Neng Haunata Slima,
terus Mahfira Zahra sama Hanifah. Hanifah itu bapaknya guru matematika, terus Pak Maman, terus Hauna Taslima itu kebetulan anaknya kepala sekolah. Nah di situ kita lebih kuat lagi nih, wah kuat banget nih untuk bisa berarti kita masuk ke sekolah. Akhirnya bisa kita pergi studi banding ikutan workshop di RCTI dulu kalau nggak salah di Unpad Bandung kalau nggak salah. Itu bisa dibiayai sama sekolah, sama perjuangannya Hauna Taslima dan teman-teman adik kelas. Nah sejarahnya setelah AA naik jabatan di kelas 2, naiklah jadi ketua broadcasting MAN 2 Tasikmalaya angkatan 2012 kalau nggak salah. Saya masuk jadi ketua itu 2012. Masih belum diakui. Nah di sana gimana ya, Brownies nih udah banyak anggotanya, bajunya udah punya. Kita sering keliling-keliling SMP, udah juga ikutan workshop, tapi masih belum punya harga diri lah. Maksudnya tuh gimana, dalam tanda kutip kita nggak punya jati diri banget di Man Cipasung itu. Gimana ya caranya? Nah kepikiran lah, karena kalau ibaratnya kalau di pemerintahan tuh presiden, DPR, ada MPR. Nah kalau di sekolah ada OSIS, ada MPK. Yang menaungi organisasi itu kan OSIS. Yang menaungi OSIS MPK. Nah, disitulah kita mulai bergerak. Kalau gitu kita harus ada orang-orang yang diem di OSIS sama orang-orang yang diem di MPK supaya Brownies ada perwakilannya untuk maju banding ke atas. Ya, kebetulan saya ikut dulu di Sekbid 6 bagian dokumentasi. Nah, setelah saya masuk kita dapat bagian nih, mading sekolah bisa kita urus sendiri. Oke, kita uruslah mading, kita bikin majalah dan ikutan lomba. Waktu itu lomba mading dan turunlah koran pertama kita di Radar. Apa ya namanya lupa lagi, sampai dicetak lah. Semua kelas sekolah tahu bahwa ada Brownies. Ternyata benar, kita harus aktif di OSIS juga supaya Brownies itu bisa mewakili organisasi. Oke lah, nah setelah angkatan Hauna Taslima, angkatan adik kelas saya naik jadi ketua, ada anggota baru. Nah itu kita bikin bajunya tentang sejarah, tentang kebudayaan. Baju Brownies tuh yang baju generasi kedua itu ada batiknya di bajunya. Karena kita akan mengangkat tema tentang kebudayaan. Alhamdulillah kita kerjasama dengan FKH, Forum Komunitas Hijau Tasik, dan kita bikin acara di sana, bikin acara fotografi, lomba jurnalistik, dan yang lain-lain lah. Nah pas kelas 3, karena posisi di OSIS harus harus bagus, makanya naik di sekretaris umum dulu. Nah pas sekretaris umum ketua Brownies itu Hauna Taslima kalau nggak salah di situ Hauna Taslima. Setelah Hauna Taslima berdiri, mulailah generasi yang selanjutnya tuh setelah batik, setelah batik itu generasi emas. Generasi emasnya tuh ada yang diketuai sama Hilmi kalau nggak salah. Hilmi itu generasi emasnya broadcasting. Jadi sejarahnya emang berbelit banget sih. Ya intinya mah emang perjuangan banget. Makanya AA setelah kuliah pun masih membimbing Brownies itu. Intinya mah sejarahnya masuk tuh belum ada nama Brownies lah pokoknya mah. Nggak ada baju, nggak ada nama Brownies. Intinya seperti itu. Selama 3 tahun tuh AA cuma mendirikan AA itu bikin supaya Brownies aktif. Nah setelah yang tadi kita lanjutin ya. Setelah Hauna, Brownies tuh sejarahnya ke Hilmi, ke Ranjes yang tadi batik, terus diterusin sama di generasi Ranjes tuh kita yang ikutan FKH. Kalau yang di generasi emas itu Hilmi, kita bikin pelantikan gabungan sama
SMA 1 sama Man Sukamana, 2 sekolah itu dulu pertamanya. Kita juga di sana bikin tabloid. Nah, di situ di generasi emas itu kita dibenturkan lagi karena baju generasi emas tuh cuma ada 2, angkatan Hilmi sama angkatan adanya Hilmi. Dibentuklah baju kedua tuh yang generasi emas, dibenturkan sama apa ya? Terasi kalau nggak salah ya. Ada terasi nggak sekarang? Enggak deh kayaknya. Literasi pokoknya mah adalah organisasi tentang baca buku Oh kayak gitu. iya, literasi. Iya. Dibenturkan sama literasi. Di generasi itu tuh ada literasi kalau nggak salah. Iya ada sampai Nah, sekarang. dibenturkan sama itu. Kita rebutan majalah waktu itu sama dia. Karena haknya katanya Brownies mau untuk foto-foto terus, nggak bikin majalah. Padahal kita bikin majalah bulanan, tabloid bulanan, tapi nggak ada hak katanya buat itu. Diambillah itu sama literasi. Ya udah nggak apa-apa, sengit lah di sana. Dan akhirnya balik lagi, literasi menyerahkan lagi kepada Brownies untuk mengurus majalah itu. Pokoknya ketika selama 5 tahun Brownies berdiri kalau nggak salah, 5 tahun hampir 6 tahun lah, 6 tahun Brownies berdiri itu kita masih rebutan program supaya tampil di depan di Manca Basung supaya diakui. Seperti itulah. Terus pertama kali ikut lomba kapan, Nak? Pertama Brownies ikut lomba itu angkatan AA 2012, lomba fotografi di Mayasari. Kebetulan AA juara kedua, rekan AA juara ke-1. Kita merebut 2 piala kalau nggak salah waktu itu. 2012 di Mayasari. Jadi kalau berbicara sejarah bingung banget itu, soalnya sampai dulu tuh nggak gimana ya, nggak tahu gitu eskul kita tuh ada atau enggak gitu. Kalau berbicara sejarah pokoknya angkatan pertama tuh Bayu ketika saya masuk, angkatan kedua saya sendiri, angkatan ketiga gini simpelnya aja ya, skip yang tadi takutnya bingung. Angkatan Bayu itu program yang paling diunggulkannya yaitu ada band Brownies sendiri. Terus angkatan Tebaya itu terbentuk baju pertama sama logo Brownies yang sekarang. Nah, angkatan ketiga itu saya ngadain Road to School. Ngadain Minggu Sehat. Program pertama berarti Road to School ya? Ya, program saya mah Road to School sama Minggu Sehat. Terus angkatan yang keempat itu Haunatas 5, program unggulannya itu studi banding ke radar, bikin koran pertama di radar, terus ke RCTI. Terus yang kelima itu sama Ranjes. Itu program yang unggulannya banyak, programnya banyak tapi yang unggulannya aja ya saya sebutin ya. FKH, kita bikin perlombaan di FKH Kabupaten Tasikmalaya, Forum Lingkungan Hidup lah kalau nggak salah. Itu Tasik. Terus yang setelah itu Hilmi, generasi yang ke-6. Generasi ke-6 tuh sama Hilmi itu dibentuk pelantikan gabungan. Kita membantu berdirinya Justisia sama yang di Sukamana tuh apa? Saya lupa. Yang di Sukamana?
Iya, yang di Sukama tuh ada ekskul broadcast juga. Iya. Apa namanya? Nah itu kita membantu itu. Itu sama Hilmi. Terus yang ketujuh itu sama Rusli. Rusli itu di era Rusli itu era keterpurukan Brownies yang kedua kalinya setelah saya di era Rusli itu cuma Rusli penerusnya, nggak ada lagi penerus Brownies. Nah ketika itu Rusli itu program yang paling diunggulkannya itu mendirikan Brownies kembali, Brownies Reborn. Jadi cuma Rusli doang penerusnya. Rusli itu penerus setelah setelah Helmi. Dia nggak, setelah pelantikan tuh penerusnya cuma Rusli doang, di Brownies yang lainnya pada keluar dari Brownies. Dan dia ngedirin Brownies Reborn. Akhirnya banyak banyak lagi anggotanya. Dan program unggulannya itu KMBO, Konferensi Meja Bundar Organisasi. Nah itu angkatan Rusli, terus Dijah. Terus yang angkatan setelah itu ada angkatan ke-8 yaitu Dijah, Dini Jamilah. Itu ngadain buletin sekolah kalau Dijah. Setelah Dijah setelah Dijah siapa ya? Apalagi saya. Anaknya Pak Maman tuh siapa namanya? Wildan. Iya, Wildan. Setelah Wildan terus langsung ke Kindi kan? Iya, sekarang. Jadi sejarahnya Brownies tuh seperti itu. Yang pertama kita mendirikan lagi Brownies dari awal, visi misi kita bentuk. Terus yang keduanya pokoknya mah sejarahnya sedih banget sih yang tadi saya ceritakan, tapi secara simpelnya seperti itu. Yang intinya mah kita setiap next generasi itu selalu punya ciri khas, punya tujuan walaupun tidak dikonsep. Jadi nggak tahu konsepnya. Dulunya kita nggak punya nama Diman, terus kita punya nama di luar, tapi Diman masih tidak diakui. Setelah itu kita berusaha bekerja untuk memiliki nama Diman Cipasung. Jadi punya sejarah masing-masing. Sejarahnya per angkatan tuh beda-beda. Yang intinya mah emang Brownies tuh dari dulu nggak diakui sama sekolah. Dan alhamdulillah setelah angkatannya Rusli, Brownies balik lagi ke sekolah karena sekolah tidak mau kalau misalnya acara-acara Brownies di luar itu di sekolah orang lain, pengennya di Mancipasung supaya rame karena dulu dipertimbangkan di Mancipasung selalu nggak diizinin pelantikan. Makanya waktu sebelum Rusli itu ngadain acara tuh pasti di luar. Di luar sekolah. Akhirnya ke dalam. Jadi akhirnya sekarang sama Rusli diambil alih ke dalam, dan kebetulan pas tahunan Rusli itu dibikin KMBO. Jadi Brownies tuh dikukuhkan bahwa organisasi broadcasting tuh punya visi misi, punya tujuan, dan Brownies salah satu organisasi yang tidak bisa ditumpangi orang lain. Dia harus organisasi independen. Gitu. Makanya dibentuklah KMBO. KMBO tuh setingkatan rapat sama OSIS gitu. Kalau OSIS bisa ngadain rapat seluruh organisasi, Brownies juga bisa ngadain rapat seluruh organisasi gitu tanpa seizin OSIS gitu. Seperti itu. Pasti pusing ya dengarnya. Tapi ya pusing, namanya ya? Juga sejarah, pasti pusing. Makanya kalau bagusnya kamu nanya ke aku gitu ya. Apa setahunan gimana sejarah yang gininya gitu. Ya kan biar detail dari awal. Kalau dari awal tuh bingung banget nyeritainnya, panjang banget dan berbelit-belit banget intinya. Berbelit banget. Susah banget dijelasinnya. Makasih ya udah ini. Iya makasih banget gitu. Ya udah nyeritain sejarahnya panjang lebar. Ya intinya seperti itu ya. Pesan buat kalian mah yang ini tuh angkatan berapa berarti sekarang? Angkatan masih Kindi? Iya masih Kindi, belum itu.
angkatan gini berarti ya. Siapa namanya? Lupa lagi saya. Aku Arni. Oh, Arni. Ya, Arni. Ya, pesan buat angkatan gini mah gini, karena COVID ya. 10 tahun yang kemarin kita nggak ada acara bareng. Pesannya semoga podcastnya berjalan langsung, terus-terusan bisa ditularkan lagi. Jadi ada ciri khasnya angkatan kamu nanti. Jadi ketika ditanya sejarah, angkatan gini itu program unggulannya podcast. Podcast sama itu ekspedisi. Sama apa? Ekspedisi. Hah? Ekspedisi. Ekspedisi. Ekspedisi itu apa? Program baru itu ekspedisi ke alam gitu. Jadi ekspedisi ke tempat-tempat wisata. Ya, bagus. Nah, kayak gitu ya. Soalnya emang gini loh, ekspedisi kalau dulu tahunan A itu bukan ekspedisi apa ya namanya, tapi yang ibaratnya mah ke tempat-tempat bersejarah gitu kan. Iya. Ya, kalau dulu itu waktu A, yang waktu tahunan A ya, tahunan A itu ke Kampung Naga, baru ke Kampung Naga sama Geger Hanyuang kalau nggak salah. Oh, iya. Ya, itu ekspedisi juga sih sama. Kayak gitulah intinya mah. Makasih ya, Sejarahnya mah bingung kalau ditanya sejarah Brownies mah sampai sekarang bingung banget itu. Iya. Yang intinya mah Brownies harus berdiri terus harus independen aja. Sekarang harus jadi organisasi yang independen, harus diterima sama seluruh organisasi yang lain. Alhamdulillah. Terus sekarang gimana sekarang? Mau nanya sekalian lah. Kalau sekarang gimana sama organisasi luar broadcasting, sekolah lain sama teman-teman yang di luar sana? Yang sama eskul lain. Sama PAJ, sama Oh, itu kan waktu itu kita pernah latgab. Terus juga kemarin-kemarin juga pernah ada acara gitu. Alhamdulillah sih, sekarang mah udah apa? iya gitu, maksudnya tuh lancar aja gitu. Apalagi sama eskul yang di sekolah kan sekarang ini bikin podcast gitu kan ke eskul lain. Kita episode awalnya. Bagus itu bener. Ini loh. Kalau misalnya KMBO kan ini karena KMBO ya. Kalau pandangan A ya. Iya. Karena KMBO, karena hikmahnya dari KMBO kan KMBO kita udah 3 kali. Yaitu intinya ngadain KMBO itu untuk menegaskan gitu bahwa organisasi Brownies itu independen gitu, nggak harus lapor ke OSIS, nggak harus, jadi ke seluruh organisasi pun kita bisa gitu. Oke teman-teman, sekian perbincangan kita dengan Arif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.